Operasi bank sentral pada pasar keuangan. Ada 4 pasar. Yang pertama, pasar uang. Dilakukan untuk mengelola suku bunga kebijakan, yang merupakan tingkat referensi utama untuk suku bunga jangka pendek lainnya. Yang kedua, pasar valuta asing. Dilakukan untuk memperlancar volatilitas nilai tukar berlebih atau untuk menjaga nilai tukar sesuai target. Yang ketiga, pasar sekuritas pemerintah. Dilakukan untuk menyuntikkan atau menyerap likuiditas dalam jangka panjang. Yang keempat, pasar kredit. Dilakukan untuk menargetkan kekurangan likuiditas spesifik dalam sistemnya. Pasar uang. Pasar uang adalah pasar di mana peserta dapat meminjam atau meminjamkan dana untuk jangka pendek yang biasanya berarti kurang dari 1 tahun. Pengaruh bank sentral di pasar uang. Tanpa kehadiran bank sentral, kondisi di pasar uang bisa menjadi cukup stabil karena permintaan dan penawaran dana bisa dikendalikan berbagai kekuatan eksternal. Kehadiran bank sentral di pasar yang membantu memfasilitasi kelancaran fungsi dari pasar uang, tidak terkecuali melalui penyediaan dana ketika ada kekurangan dana dalam sistem. Transmisi tarif bunga pasar uang terhadap tarif bunga lainnya dalam ekonomi. Pembahasan sebelumnya menyarankan bagaimana bank sentral dapat mempengaruhi kondisi di pasar uang dan dengan demikian tingkat suku bunga pasar uang. Agar perubahan kondisi pasar uang mempengaruhi aktivitas ekonomi real dan tingkat bunga, kondisi dan tingkat suku bunga di segmen lain dari pasar keuangan harus terlebih dahulu merespon perubahan kondisi pasar uang dan tingkat suku bunga pasar uang agar perilaku kebijakan moneter mempengaruhi ekonomi real. Suku bunga yang dibebankan pada pinjaman koperasi, pinjaman pribadi, dan hipotek atau yang merupakan suku bunga jangka panjang atau suku bunga panjang, serta suku bunga deposito dari harapan pemain di ekonomi harus lebih dahulu berubah. Bentuk kurva hasil. Secara teori, meskipun ujung dari kurva hasil akan tambatkan oleh tingkat kebijakan suku bunga, kurva hasil dapat mengambil bentuk apapun. Biasanya ada 3 bentuk umum yang digunakan untuk menggambarkan kurva hasil, yaitu miring ke atas atau normal, datar, dan miring ke bawah atau terbalik. Kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Kurva hasil normal yaitu garis cenderung miring ke atas. Kurva hasil datar yaitu garis datar. Kurva hasil terbalik yaitu garis cenderung miring ke bawah. Kurva hasil berpunuk, garis cenderung miring ke atas terus ke bawah. Pengaruh bank sentral pada kurva hasil. Pada grafik tersebut dijelaskan operasi pasar uang bank sentral biasanya dilakukan untuk jangka pendek hasil dan suku bunga, dan jangka panjang mengalami kenaikan dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain operasi pasar terbuka bank sentral. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dan kurva hasil. Seperti yang disebutkan sebelumnya, reaksi hasil jangka panjang terhadap perubahan suku bunga kebijakan tergantung pada banyaknya faktor. Perubahan kebijakan suku bunga dapat menghasilkan hasil yang berbeda pada tingkat jangka panjang, tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat awal suku bunga, harapan, dan interaksi pelaku pasar yang berbeda. Selanjutnya yaitu dampak dari kebijakan suku bunga pada jangka panjang kurva hasil. Di sini bisa teman-teman lihat untuk gambar 3 grafik di atas itu merupakan contoh bagaimana kenaikan dalam kebijakan suku bunga bisa mempengaruhi jangka panjang. Sedangkan untuk gambar 3 grafik di bawah itu merupakan contoh bagaimana penurunan dalam kebijakan suku bunga yang bisa mempengaruhi jangka panjang. Dampak kebijakan suku bunga pada jangka panjang kurva hasil. Secara umum, dampak kebijakan suku bunga dapat mengubah harapan masa depan, pergerakan dari suku bunga jangka pendek, serta harapan untuk kondisi ekonomi dan inflasi.
Selanjutnya yaitu kurva hasil sebagai indikator ekonomi utama. Dalam praktiknya, kurva hasil dapat dipengaruhi oleh banyak harapan ke depan. Itu dianggap juga mengandung informasi berharga untuk pembuatan kebijakan. Bank-bank sentral modern secara rutin memantau pergerakan kurva hasil untuk mengukur tidak hanya apa yang terjadi di pasar keuangan, tetapi juga apa yang mungkin diharapkan pelaku pasar tentang ekonomi secara umum. Kurva hasil terbalik sering dianggap sebagai prediktor yang baik dari resesi mendatang. Di sini dijelaskan bahwa kenapa kurva hasil terbalik dianggap sebagai prediktor yang baik dari resesi mendatang, karena kurva hasil terbalik menunjukkan bahwa agen-agen ekonomi tidak melihat peluang ekonomi yang mungkin menawarkan tingkat pengembalian tinggi di masa depan, tetapi melihat apa yang bisa mereka peroleh sekarang. Yang terakhir yaitu kebijakan moneter yang tidak konvensional dan kurva hasil. Setelah krisis keuangan global baru-baru ini, banyak bank sentral ekonomi terkena dampak krisis memutuskan untuk memulai pada pelonggaran kuantitatif. Pelonggaran kuantitatif merupakan kebijakan moneter tidak konvensional. Seperti dibahas dalam bab 6, pelonggaran kuantitatif dilakukan bank sentral dengan langsung membeli surat berharga jangka panjang dan akan mempengaruhi kurva hasil. Penggunaan pelonggaran kuantitatif cenderung memiliki 3 tujuan yang saling melengkapi. Yang pertama, dengan langsung membeli surat berharga pemerintah jangka panjang, bank sentral akan membantu menekan hasil jangka panjang pemerintah, karena hasil pada sekuritas pemerintah biasanya digunakan sebagai tolak ukur untuk pinjaman sektor swasta. Kedua, dengan membeli surat berharga jangka panjang lainnya seperti sekuritas berbasis mortgage dari pelaku pasar seperti bank sentral akan secara efektif menyediakan likuiditas yang sangat dibutuhkan. Likuiditas yang disediakan akan membantu para pelaku memenuhi kewajiban jangka pendek dan memungkinkan pasar keuangan untuk terus berfungsi dengan lancar, yang penting untuk stabilitas keuangan. Yang ketiga, dengan pembelian yang cukup besar dari sekuritas, bank sentral akan menyuntikkan uang ke dalam perekonomian, karena kebijakan suku bunga biasanya akan berada di atau dekat 0% pada saat kebijakan moneter tidak konvensional digunakan. Bank sentral menggunakan opsi pelonggaran untuk mengurangi kondisi moneter lebih lanjut melalui pembelian seperti surat berharga.